Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama masuk di dalam sebuah renungan pada pagi hari ini. Alasan yang cukup untuk bersatu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 1-3. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini tentang alasan yang cukup untuk bersatu. Suatu hari ada sebuah pemimpin organisasi pelayanan yang memanggil seluruh timnya dan menceritakan sebuah perumpamaan untuk membangun kualitas teamwork yang saling melayani. Suatu hari katanya, di sebuah desa ada dua kakak beradik yang sejak kecil telah ditinggal orang tua mereka karena meninggal akibat sakit. Sang kakak mengambil alih tanggung jawab dan berusaha berjuang agar adiknya bisa tumbuh dengan baik. Sang kakak bahkan rela tidak menikah agar bisa fokus untuk membiayai kehidupan adiknya. Nah, setelah besar, sang adik kemudian menikah. Selang beberapa waktu, kedua kakak adik yang sudah tidak tinggal di rumah dan desa yang sama, mereka masing-masing mulai berpikir, adikku sekarang punya tanggung jawab keluarga, tentunya membutuhkan biaya cukup yang lebih besar. Aku akan ambil hasil padi dari lumbungku dan akan kumasukkan ke lumbung padinya saat malam hari. Demikian pikiran sang kakak. Sedangkan sang adik yang tinggal di desa sebelah juga berpikir demikian. Kakakku sudah berbuat banyak dan berkorban banyak. Kasihan sekarang ia sendirian berjuang. Aku akan berikan hasil padi dari lumbungku dan kuberikan kepada kakakku. Saudaraku, jam 9 malam, dalam kegelapan pedesaan, sang kakak mengambil simpanan padi di lumbungnya, diletakkannya di sebuah gerobak, dan secara diam-diam mengantar sendiri, karena berpikir, adikku pasti sudah tidur. Dan kemudian memindahkan padi dari gerobaknya dan memasukkannya ke lumbung padi sang adik. Jam 12 malam, di tengah kondisi yang gelap, giliran sang adik yang bangun dan juga mengambil padi di lumbungnya, meletakkan di gerobak dan juga mengantar ke lumbung padi sang kakak secara diam-diam, karena juga berpikir kakak pasti sudah tidur. Saudara-saudaraku yang terkasih, esok paginya kedua kakak adik ini tercengang karena melihat cadangan padi di lumbungnya tidak berkurang meski sudah diambil satu gerobak. Mereka berdua kemudian menyimpulkan mungkin Tuhan memberikan rejeki yang ajaib atau mujizat supaya bisa memberi hidup banyak. Jadi mereka berdua kembali memiliki pikiran yang sama, yaitu menambah kualitas pemberian mereka. Dan mereka terus terkejut setiap hari karena lumbung padi mereka tetap penuh meski sudah diambil untuk diberikan. Hingga pada suatu saat mereka melakukan kebiasaan itu dan sang adik berangkat lebih awal, jam 21 atau jam 9 malam. Sehingga akhirnya mereka bertemu di batas desa yang ada. Mereka saling berpelukan dan mereka menangis dalam tali kasih yang dalam. Saudaraku, hari ini firman Tuhan yang kita baca sedang mengajarkan kepada kita bahwa dasar dari kebersamaan, kesatuan adalah sebuah kasih yang diwujudkan, tekad mementingkan kepentingan orang lain.
Firman Tuhan bahkan menggambarkan bahwa semua yang dibutuhkan untuk kebersamaan, yaitu nasihat, persekutuan kasih, penghiburan, kasih mesra, semuanya sudah disediakan Allah di dalam Yesus yang tinggal di dalam kita. Pertanyaannya, jika lumbung kasih kita dalam hidup kita sebenarnya sudah penuh, bersediakah kita justru membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan? Atau jangan-jangan kita masih merasa haus perhatian atau cari perhatian? Atau Yesus belum ada di hati kita? Saya berharap kita semua mengerti. Mustahil kesatuan tercapai jika sesama anggota tidak ada saling mengutamakan kepentingan bersama, alias sama-sama egois. Biarlah renungan ini memberkati saudara-saudara yang terkasih, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.